Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat surah Al-Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah kajian Ahad Pagi rahimakumullah. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bermuajahah dan berjalasah di masjid yang barokah ini. Mudah-mudahan langkah ringan kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mampu beristiqomah di jalan menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk bersama-sama mengkaji terkait dengan lahirnya pemahaman terkait dengan akidah Muhammadiyah di tengah-tengah pusaran teologi madhab yang ada. Pada bulan yang lalu saya telah menjelaskan dan kita telah belajar bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mereview dulu, mengajarkan kepada para sahabat Rasul tentang akidah dengan cara yang sangat mudah. Jadi tidak jelimet-jelimet. Bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengajarkan terkait dengan argumen-argumen yang sangat rasional, didasari dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahamkan perkara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala merekonstruksi ulang orang-orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana manusia yang kemudian hancur oleh sifat ketidakabadiannya, rusak karena kematiannya, kemudian Allah merekonstruksi ulang, menyusun ulang manusia itu agar utuh kembali seperti sedia kala ketika dia masih hidup. Ini diterangkan di dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladzi ansaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Bagaimana dia Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada kita semua dan melupakan kejadiannya dan menghidupkan sesuatu tulang belulang yang telah rusak. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dan menumbuhkannya, merekonstruksi ulang sebagaimana awalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya dia Maha mengetahui.
Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang tidak ada saja bisa, apalagi hanya merekonstruksi ulang. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tidak ada saja bisa, apalagi hanya membangkitkan sesuatu yang kemudian meninggal dunia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan di dalam ayat-ayat lain yang sepaham dengan ayat tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, apakah ada kemudian benih-benih perdebatan terkait dengan masalah akidah Islamiyah? Apakah kemudian ada orang yang sempat menanyakan kepada Rasulullah bagaimana kemudian Allah itu? Nah, kalau kita lihat pada hadis Bada'ul Khalq yang sangat masyhur, jadi ada pergunjingan, perdebatan di kalangan para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Tapi tidak berani di depan Rasul, sehingga gaduh. Di Masjid Nabawi itu gaduh. Begitu gaduh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar dari rumahnya, karena rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dekat berhimpitan dengan masjid. Bahkan kalau sekarang berada di dalam masjid. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ada apa kalian gaduh seperti ini? Kemudian sahabat ada yang menjawab, ya Rasulullah, ini ada orang yang bertanya aneh. Ya. Nah, anehnya bagaimana? Dia bertanya seperti ini, hadallah khaliqu kullasyai' faman khalaqallah. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Bumi, matahari, manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Ini kan pertanyaan yang memicu perdebatan. Kalau kemudian ada benih-benih seperti itu ketika Rasulullah SAW masih ada, kemudian sampai sekarang perdebatan itu masih ada. Allah itu seperti apa? Ini pemicu perdebatan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, faman wajada dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Siapa yang mendapatkan pertanyaan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang memicu perdebatan, Allah itu dalam tanda kutip siapa dan lain sebagainya, padahal dalil sangat jelas bisa kita pahami baik secara nakli maupun akli, ya tidak usah dilayani. Bahkan ada konsep-konsep manunggaling kaulo Gusti, manusia bersatu dengan zat ilahi, seperti konsepnya Al-Halaj atau Sesi Jenar di Jawa, itu tidak usah dilayani. Kalau ada orang-orang kemudian membicarakan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan konsep yang sangat jelimet, tidak usah dilayani. Karena itu menimbulkan perdebatan yang tidak pernah ada akan akarnya, tidak ada. Apalagi yang ngaku-ngaku kemudian Allah manjing di dalam dirinya, itu konsep yang cukup ngawur. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman wajada min dzalika syai'an fakul amantu billah." Kalau ada orang yang kemudian memancing perdebatan-perdebatan yang jelimet seperti itu, maka katakanlah bahwasanya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pergunjingan yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ketika Rasulullah SAW wafat, terjadi peristiwa sidang Saqifah Bani Sa'idah. Ini perlu saya jelaskan. Ini mereview sebelum saya teruskan. Perihal siapa yang mengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca beliau wafat. Siapa kira-kira yang mengganti hingga terjadi perdebatan antara kaum Muhajir dan kaum Ansor. Kata kaum Ansor,
orang yang penduduk asli di Madinah, kami yang berhak mengganti. Kata orang muhajir, enggak, yang berhak mengganti kami. Sehingga kemudian di sini juga timbul yang dinamakan dengan peristiwa. Sesungguhnya sebagian mereka sudah ada benih-benih pengikut Ali yang dalam tanda kutip benih-benih Syiah itu sudah muncul di sini. Ya. Tapi terbantahkan sesungguhnya dengan Ali karramallahu wajhah berbaiat kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa ini yang sangat masyhur dengan kata-kata antum al-hukama wa nahnu al-muzzara. Engkau wahai Abu Bakar adalah pemimpin kami dan kami adalah pelayanmu, kami adalah pengikutmu, kami adalah menteri-menterimu, kami orang-orang yang siap membackup. Ini pelajaran luar biasa bagi kita pasca pilkada. Jadi walaupun tadinya perbedaan bermacam-macam, perbedaan pilihan sekaligus perbedaan amplop, gitu ya. Begitu selesai, kita sudah ada perbedaan. Antum al-hukama wa nahnu al-wuzara. Ini diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasul. Bahkan ketika sahabat Ansor dan sahabat Muhajir itu hampir bunuh-bunuhan, menghunus pedang, satu sama lain mengancam untuk membunuh. Itu rayahan pemimpin. Siapa yang berhak menjadi pemimpin? Walaupun pada waktu itu tidak ada bagi-bagi amplop. Waktu itu tidak ada, karena barangkali tidak ada yang dibagi. Gitu ya. Itu hampir bunuh-bunuhan. Tapi begitu selesai, sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah, pemimpin umat Islam, selesai pula konflik itu. Nah, kita bisa belajar dari itu. Sekalipun kemarin berbeda pilihan, sekalipun mereka berbeda dalam pandangan politik, tapi begitu sudah ada pemimpin yang terpilih, walaupun barangkali dalam tanda kutip pilihan kita ada yang menang, ada yang tidak, kita harus mengakui, kita harus bersatu. Jangan sampai kemudian tidak bersatu-satu, ada pilihan lagi, kita belum bersatu. Itu kan namanya tidak dewasa. Namanya orang-orang yang dalam tanda kutip dalam berpolitik belum matang. Pilihan apapun, pilihan kepala desa, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, pilihan DPR, begitu selesai ya selesai. Namanya aja pesta demokrasi. Pesta itu kan senang, begitu selesai ya sudah. Ini kadang-kadang pilihan lurahnya sudah ganti, tukaran isi. Ini kan namanya kita belajar tapi tidak beramal, kita belajar tapi tidak bisa mengamalkan. Berantem isi, bahkan diturunkan ke keturunan-keturunannya. Nah, ini sidang Sakifah Bani Sa'idah memberikan konsep pada kita, antum al-hukama wa nahnu al-wuzzara. Ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Sakifah Bani Sa'idah muncul lagi perang Siffin, Tahkim, yaitu pergolakan antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat yang lain, yaitu sahabat Utsman, ya, dengan Muawiyah. Jadi sahabat Ali kemudian dituntut untuk mencari siapa yang telah membunuh sahabat Utsman oleh golongan Muawiyah. Ini pemerintahan resmi kemudian digoncang oleh Muawiyah yang tidak terima. Ini. Jadi pergolakan politik itu selalu ada, yang diwarnai dengan berbagai macam kepentingan. Itu pasti ada. Maka bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana kemudian idealisme Islam itu mampu menuntun di dalamnya? Ketika sahabat Ali sebagai pemerintahan yang resmi kemudian digoncang oleh Muawiyah, gubernurnya sendiri, dalam tanda kutip dikudeta. Itu terjadi peperangan yang sangat ramai.
Dan ini peperangan yang pertama kali dalam tanda kutip Islam temu Islam. Demi apa? Demi kekuasaan. Demi kekuasaan. Akhirnya sahabat Ali hampir menang ini pasukannya, hampir menang. Pasukan Muawiyah ini hampir kalah. Begitu hampir kalah, Muawiyah ini pinter. Bagaimana caranya agar pasukannya tidak jadi kalah? Salah satunya yaitu Al-Quran, kemudian ditombak, kemudian diangkat ke atas. Melihat itu, sahabat-sahabat senior faham ketika Al-Quran diangkat, itu berarti tandanya perdamaian. Oh, itu Muawiyah bersama pasukannya minta damai. Hari ini kita harus berhenti. Nah, sebagian sahabat-sahabat yang dalam tanda kutip pengikut Ali yang ikut perang, jangan berhenti. Itu hanya tipu muslihat saja, tetap kita habisi saja. Karena sudah kadung dia berkhianat, tapi sahabat Ali tidak, harus berhenti. Harus berhenti. Akhirnya perang dihentikan. Begitu perang dihentikan, terjadi 3 kutub. Pertama Muawiyah, pasukan Muawiyah. Kedua pasukan Ali. Yang ketiga adalah pasukan yang kemudian membelot, yang tadinya ikut Ali, kemudian dia membelot karena tidak suka dengan kebijakan Ali. Pak menang, merasa sudah menang, gara-gara harus berhenti. Ini yang disebut dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij di situ. Nah, kaum Khawarij ini kemudian memiliki dalil ya, bahwasanya darah Ali dan darah Muawiyah itu halal ditumpahkan. Itu boleh dibunuh. Ya. Nanti dari kaum Khawarij kalau ditarik sampai sekarang, kalau kita baca terkait dengan Khawarij neo modern, itu akan muncul Islam takfiri. Islam takfiri itu yang siti-siti ngafirkan orang, yang tidak sama kafir, bukan golongan, bahkan orang tuanya darahnya halal, maka dia mudah kalau mengambil harta, uang dari keluarganya itu boleh menghalalkan segala cara, karena orang lain dianggap kafir. Apakah kemudian sampai sekarang Khawarij masih ada? Secara madhab Khawarij ini habis, tapi secara manhaj masih, pemikirannya masih. Ada orang-orang yang memiliki pemikiran kalau tidak sama dengan dia, berarti dia kafir. Sekaligus KTP-nya Islam, sekaligus ikut sholat, tapi dia dianggap kafir, maka halal dibunuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian pasca perang Siffin, pasca perang antara Muawiyah dengan Ali, itu ada timbul perbedaan yang sangat mainstream, yaitu kaum Khawarij yang tadi tidak suka dengan sahabat Ali dan sahabat Muawiyah, ekstrem kanan itu dalam tanda kutip keras banget. Kalau tidak sesuai dengan dia, salah. Tidak sesuai dengan dia, kafir. Tidak suka dengan dia, di luar Islam. Gitu. Kemudian ada muncul ekstrem kiri namanya Murji'ah. Murji'ah itu orang yang berusaha untuk kembali kepada tatanan semula. Jadi dia tidak ikut dengan sahabat Ali, tidak ikut dengan sahabat Muawiyah, tapi dia orang-orang yang ingin kembali, namanya Murji'ah. Ya. Roja'ah, ya. Kembali. Kemudian di antara sisi kanan dan sisi kiri ini tidak ketemu, maka muncul golongan yang lain, itu ittiba sunnah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 istilah yang sering kita dengarkan. Yang pertama uswah, yang kedua qudwah, yang ketiga ittiba. Siapapun biasanya kalau ketika ceramah akan bilang, mari mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan Rasulullah SAW telah memberikan uswah dan qudwah kepada kita.
uswah itu apa, qudwah itu apa, serta ittiba itu apa. Nah, ini penting bagi kita. Yang pertama, kita akan menemukan dalil misalnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah. Kebetulan ada ibu-ibu yang namanya Hasanah gitu. Dan ada ibu-ibu yang bernama Uswatun, tapi tidak ada hasanahnya ya. Ada yang namanya Uswatun, ada yang namanya Usana, ada yang namanya Uswatun Hasanah. Ada yang lengkap lagi Uswatun Hasanah ya. Hadir alhamdulillah ya. Ya, hadir. Mun sarapan dereng? Ampun alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, uswatun hasanah itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran ada pada sosok Nabi. Perilakunya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, perkataannya itu bisa dicontoh. Bisa dicontoh. Apapun yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW bisa menjadi contoh bagi kita. Bisa menjadi contoh bagi kita. Contoh. Tapi apakah kemudian contoh itu harus dilakukan semua? Tidak. Saya tanya sama ibu-ibu. Nabi Muhammad SAW itu istrinya lebih daripada satu. Apakah suami panjenengan boleh menyontoh Nabi? Wah, kenceng kayak tidak. Jelas tidak. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak, apakah panjenengan ingin meniru Nabi dalam hal pernikahan? Ya, ingin. Keinginan ada, tapi kemampuan tidak ada. Jadi orang-orang yang kemudian mendiskusikan poligami paling keras, biasanya paling takut untuk melakukan. Kemarin di musyawarah Tarjih Muhammadiyah di Klaten, selama 2 hari saya mengikuti. Itu adalah seorang guru besar dari UIN Yogyakarta itu menyatakan warga Muhammadiyah ini, warga Muhammadiyah, kata beliau dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu menganut monogami. Menganut monogami itu beristri satu. Apakah ada warga Muhammadiyah yang beristri dua? Ya ada. Apakah salah? Tidak. Apakah kemudian harus diikuti? Juga tidak. Tapi jarang. Apakah kemudian kita harus tahu? Harus tahu. Apakah kemudian ketika sudah tahu harus dilakukan? Juga tidak. Segala sesuatu yang kita tahu tidak semua harus dilakukan. Tapi segala sesuatu yang kita tidak tahu harus kita pelajari. Ini monogami. Maka kemarin disampaikan pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah itu berpikir aja jangan gitu ya. Berpikir untuk poligami saja jangan, kata beliau gitu ya. Berpikir aja jangan, apalagi melakukan. Kalau saya tanya ibu-ibu apakah kemudian suami panjenengan boleh poligami, jawabnya kencang tidak. Itu langsung tidak. Kalau bapak-bapak, apakah bapak-bapak punya keinginan untuk poligami, jawabnya iya, hanya keinginan. Tapi kalau melakukan ya tentu akan jauh. Ini tiba. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menjadi indah, bisa kita contoh. Tapi tidak setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bisa dilakukan oleh kita. Bisa dilakukan, tidak. Misalnya Rasulullah SAW dalam perihal dalam tanda kutip memiliki kekhususan seperti Rasulullah SAW tidak menerima infak dan sedekah serta zakat. Rasul itu tidak pernah menerima infak, sedekah dan zakat bersama keluarganya, enggak menerima. Enggak. Dan itu sangat rigid, sangat rinci. Rasul hanya menerima hibah, pemberian bersama keluarganya. Ketika ada orang kemudian minta,
kemudian ketika ada orang memberi kepada Rasulullah SAW, kemudian ditanya, ini apa? Ini infak sedekah, tidak mau. Tidak mau. Kalau hibah baru mau. Tapi kalau kita amplop kabeh. Wong kadang-kadang orang terdaftar ya jalur daftar ke. Daftar ke. Jalur daftar ke. Kadang-kadang orang kedaftar, RT ini dipicek-picek ke. Melasake kan? Melasake. Ya. Nah ini undangan paling hebat, mengalahkan undangan sholat. Ya. Kalau undangan sholat, undangannya jam 4, datangnya komat atau minimal pas adzan. Tapi kalau undangan ngambil BLT ya, jam 7 sekumpul, padahal bukannya jam 8. Jam 8. Jadi undangan jam 8, jam 7 sudah kumpul. Jam 7 sudah kumpul. Seandainya seperti ini, sholat subuh sangat luar biasa. Ya kalau yang sangat baik perlu kita contoh, misalnya kayak masjid yang ada di Yogyakarta itu, itu luar biasa, masjid Jogokarian, Jogokarian. Kalau pondok-pondok pesantren ya pasti rame. Miftahul Ulum itu misalnya jam 4 subuh, setengah 4 sudah di masjid semua, sudah nata semuanya. Tapi kan pondok pesantren. Kalau pas libur ya juga sepi. Nanti Desember ini tanggal 22 santri pulang semuanya ya sepi. Hanya satu baris satu-satunya saja. Podo baik. Ya, kayak gitu. Ya. Ini ittiba, ini uswatun hasanah. Uswatun hasanah dicirikan pada orangnya, Ya, maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau punya Rasulullah SAW itu patut dicontoh semuanya. Tapi kalau kudwah itu bukan dicirikan, disandarkan kepada orangnya. Kudwah itu disandarkan kepada petunjuknya, Ya. Apakah kemudian para nabi dan para rasul dahulu sebelum Rasulullah SAW boleh dicontoh semuanya? Ada yang tidak boleh dicontoh. Ada yang tidak boleh dicontoh. Tapi kalau Rasulullah SAW perilakunya semuanya bisa dicontoh. Ya. Misalnya peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Peristiwa Nabi Musa alaihissalam, peristiwa Nabi Nuh alaihissalam, ya. Peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian menerima wahyu, ya, kemudian pulang ke umatnya ternyata sudah tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembah patung. Itu kan Nabi Musa alaihissalam ngamuk-ngamuk. Ini kan tidak bisa dicontoh yang seperti ini. Apakah kemudian Rasul Muhammad SAW pernah ngamuk-ngamuk? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya dicontoh, tapi ada perilaku perkataan Nabiullah Ibrahim yang tidak boleh dicontoh, dan itu dia berikan di dalam Al-Quran. Apa misalnya? Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah dikabarkan bahwa bapakmu, ayahmu, orang tuamu itu bukan bagian daripada kamu, karena si Azar itu penyembah berhala, ya, berhala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang muslim, maka anak Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan walakin musliman. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi beliau seorang muslim yang tunduk kepada Allah SWT dan hanya menyembah Allah. Sedangkan bapaknya penyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dikasih tahu seperti itu, masih dalam tanda kutip ngeyel, isi mendoakan saja, walaupun sesembahannya berbeda. Dan ketika sesembahannya berbeda, agamanya berbeda, didoakan oleh 1000 orang pun tidak akan sampai. Wong kita saja yang sama-sama muslim, yang sama-sama beriman, kadang-kadang sampai, kadang-kadang tidak, bergantung kepada apa yang kita sampaikan.
Maka bagi kita, Bapak Ibu yang saya hormati, mendoakan orang yang telah meninggal dunia bagi seorang mukmin muslim itu wajib. Wajib. Bagi kita sesuatu yang memang harus dilakukan, terutama bagi orang-orang yang ada di dekatnya, terutama bagi keluarganya. Ini. Kemudian ketika ada acara-acara tertentu, bagi faham Muhammadiyah itu bagian daripada sesuatu yang memang tidak lazim dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Ini. Kadang-kadang ya orang kepenak dan lain sebagainya, tidak enak dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita harus memiliki prinsip yang jelas. Ya, saya berkali-kali ketika ada acara orang tua saya, mertua saya yang sudah meninggal dunia, ada acara seperti ya sering tidak hadirnya daripada hadirnya. Karena itu bagian daripada sesuatu yang harus saya pegang. Identitas kita harus jelas. Jangan kemudian merono seneng, merini senang. Nanti agadahnya pramuka. Di sana senang, di sini senang. Di mana-mana hatiku senang. Itu akidah pramuka namanya. Kita tidak boleh kayak gitu. Jelas. Nah, inilah yang dinamakan dengan qudwah. Kalau qudwah disandarkan kepada ajaran yang dibawa. Kalau uswah disandarkan kepada orangnya. Kalau ittiba ini, Bapak Ibu yang saya hormati, ittiba itu disandarkan kepada pemahaman yang kita bawa. Ini. Jadi ittiba itu mengikuti segala sesuatu yang kita tahu. Jadi ada proses belajarnya, ada proses ngajinya, ada proses mendengarkannya, ya ono proses sarapan, proses ngantuk dan lain sebagainya. Kayak pagi hari ini gitu ya. Wong sing ngaji terus ya ora paham-paham, kemudian sing ora tahu ngaji. Kalau lan panjenengan ngaji nggal minggu, ngaji nggal satu saat, ora paham-paham. Ya. Apa meneh sing ora tahu ngaji. Ora tahu ngaji ngandani sing ngaji. Ya kita dengarkan saja. Kalau kita lawan nanti sama-sama kelihatan bodohnya. Wong sama ora tau ngaji, kita ngaji terus, berdebat, ya salah satu urusi. Nanti panjenengan malah jadi kelihatan tidak baiknya. Orang dilayani. Ya. Ini. Ittiba itulah yang kemudian menjadi slogan, menjadi simbol orang Muhammadiyah. Ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Mempelajari. Ini kira-kira apa yang dilakukan? Ini kira-kira mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Kalau bisa dilakukan, maka kita upayakan. Kalau tidak dilakukan, ya sejauh mungkin kita tinggalkan. Sebagaimana kemudian hal-hal yang dilarang oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bidang akidah, ibadah maupun muamalah. Dalam bidang ibadah kita tidak boleh kemudian mengada-ngada ibadah yang kemudian tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Dan ini Muhammadiyah jelas banget. Jadi segala sesuatu yang berkait dengan ibadah mahdhah, ibadah yang secara syarat, rukun dan pelaksanaannya dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW, sebisa mungkin kita menyontohnya tanpa kemudian mengada-ngada sesuatu yang baru dalam bidang ibadah. Maka kita harus jeli di sini agar kemudian dalam tanda kutip tidak mengikuti sesuatu yang kemudian dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Contoh yang ringan, Bapak Ibu, kalau habis sholat membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sing diwaca alhamdulillah wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Astagfirullahaladzim. Dulu yang mana? Tambah bingung mana ini. Tadi mau astagfirullah barang anu alhamdulillah. Ini ya. Nah, alhamdulillah berarti merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kenikmatan untuk melakukan ibadah. Ada yang membaca kemudian astagfirullahaladzim sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit memerintahkan kepada kita setelah kita sholat kita langsung fastaghfiru, disuruh beristighfar kepada Allah. Tapi ketika ada orang yang menyelipkan dalam tanda kutip membaca alhamdulillah juga tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW tidak pernah kemudian menyontohkan kepada kita dalam tanda kutip zikirnya harus seragam, dipimpin dan lain sebagainya, enggak. Maka di musola dan di Masjid Muhammadiyah jarang mendapatkan zikiran bersama-sama bareng-bareng gitu. Tapi saking tidak kontrolnya kadang-kadang orang ngerti zikiran. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung starter motor. Sungkan, karena tidak pernah diajarkan. Ini kelemahan juga bagi kita, otokritik bagi kita. Ini, ada yang kacau lagi, orang dikiran, orang apa, kemudian dia langsung pergi. Tanya, lah kamu dikirannya apa? Dulu kan kamu nyantri bareng dengan saya, nyantri bareng, mondok bareng, turun bareng, belajar bareng. Begitu rampung pergi ke rumahnya, kembali ke rumahnya, begitu selesai kok, begitu sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pergi ke sandang nanti dia nanggung pak. Ini dongane apa? Katanya seperti itu. Dongane apa? Dulu di pondok bahkan diajari dikiran bersama. Kalau dikiran bareng-bareng, diwocok keras. Karena dalam rangka untuk pendidikan. Biar besok ketika selesai pulang ke rumah itu bisa dikiran, bisa ndonga dan sebagainya. Tapi dalam rangka untuk pendidikan di waktu-waktu tertentu, tidak 5 waktu. Kalau 5 waktu kan sama saja, gitu ya. Gitu. Tak takoni. Kang, sama pikirannya apa? Dongane apa? Kok cepet temen? Gitu ya. Itu ya ada ajarannya, Kang, kata teman saya. Ajarannya apa? Allah itu Maha tahu. Aku dongane ya Allah sampean ngerti dhewe. Kacau itu. Tapi doanya yang seperti itu, ya Allah sampean ngerti dhewe. Ini kan kacau secara ya Gusti Allah ngerti gitu ya. Tapi apa yang kamu ngerti kan harus diungkapkan kayak gitu. Nah, oleh sebab itu ada kata-kata uswatun hasanah, uswah, qudwah dan ittiba. Nah, ini ada kelompok yang namanya ittiba'us sunnah. Ada kelompok tengahan yang memegang teguh tentang sunnah Nabi yang dinamakan dengan salaful ummah. Wah, ini ya. Salaful ummah inilah yang kemudian menjadi dalam tanda kutip pergunjingan dan perdebatan. Yang masuk dalam golongan ini siapa? Ini. Maka ada dalil yang dulu pernah kita pelajari bersama, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariqu ala thalathi wa sab'ina sintani wa sab'una finnar wa wahidun fil jannah wa hiya al-jamaah. Hadis ini dulu pernah saya terangkan. Ini ada indo sejarah madrasah kalam dalam Islam. Perpecahan di antara paham Islam. Yang pertama ada namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini terbagi menjadi 20 golongan. Yang kedua ada namanya Syiah. Kalau Syiah panjenengan sering dengar ya, Syiah. Juga ada 22 golongan. Yang ketiga Khawarij, ada 20 golongan. Murji'ah ada 5 golongan. Nazariyah ada 3 golongan. Jabariyah 1 golongan. Musbihah 1 golongan. Yang terakhir adalah Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Nah, siapa Mu'tazilah?
Nanti kita akan pelajari, harusnya dipelajari satu-satu. Setelah dipelajari satu-satu, kemudian posisi Muhammadiyah ini di mana sih? Apakah Muhammadiyah cenderung ke Mu'tazilah, cenderung ke Syiah, cenderung ke Khawarij, cenderung ke Murji'ah, cenderung ke Jabariyah, Qadariyah, atau posisi Muhammad di mana? Sesungguhnya pimpinan pusat Muhammadiyah dalam tanda kutip majelis tadi sering menyampaikan Muhammadiyah itu tidak bermadhab tapi bermanhaj. Ini posisi yang pertama. Muhammadiyah tidak bermadhab tapi bermanhaj. Ya, bermanhaj. Jadi Muhammadiyah tidak mengkiblatkan diri dalam fikih, dalam akidah, dalam tasawuf pada madhab tertentu. Maka Muhammadiyah tidak bermadhab dalam konteks ini. Tapi Muhammadiyah bermanhaj. Ini gampangnya prinsip Pak, kok tidak bermadhab tapi bermanhaj. Madhab kuwi apa? Manhaj kuwi apa? Gampangnya seperti ini. Madhab itu produknya. Cara gampangnya sego megonone wis mungkusan. Wis dadi dini tempe ngombene teh hangat tenan iki. Gampang wis dadilah gari mangan ya. Jenengan pengin sego megono tempe sing ngendi tukune, itu kan pilihan banyak. Oh jihad biasanya tukune nggone sana. Gitu. Oh aku biasanya tukune kono, aku biasanya kono. Itu sudah produknya. Itu madhab. Muhammadiyah tidak menyondongkan, tidak menyandarkan paham fikihnya, paham akidahnya, dan paham-paham yang lain dalam bidang konteks keagamaan ke salah satu madhab. Tidak, Muhammadiyah. Bukan Syafi'iyah, bukan Hanabilah, bukan Hambaliyah, tapi Muhammadiyah bermanhaj. Manhaj itu caranya. Beri gawe sego megono kuwi. Beri cara goreng tempe kuwi. Beri cara gawe teh kuwi. Maka bagaimana cara bermanhaj, cara beragama Muhammadiyah menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada. Ya kadang mengambil pendapat madhab Imam Syafi'i atau Imam Syafi'inya, bagaimana pendapatnya. Kadang mengambil pendapat Imam Malik dan lain sebagainya. Maka Muhammadiyah luas dalam berfikih, tidak kaku. Misalnya ada orang meninggal dunia, kecelakaan, meninggal dunia. Kemudian ketika mau dikuburkan, itu posisinya banjir. Ada lahan yang kemudian bisa digali, tapi hanya satu untuk orang. Itu kalau kemudian madhabnya tertentu, itu kan sangat tidak elastis, sulit untuk mendapatkan pendapat. Tapi begitu Muhammadiyah memiliki pilihan-pilihan madhab yang bisa dipilih, kemudian dalam keadaan darurat itu harus mencarikan sebuah dalil, maka ya diperbolehkan, tidak apa-apa. Dengan dalil kedaruratan, maka boleh dikubur. Misalnya yang kecelakaan suami istri, lubangnya hanya satu, liang lainnya hanya satu. Yang didulukan mana? Yang didulukan yang pertama adalah siapa yang ibadahnya lebih baik. Wah, kok nang dunya Pak? Bapaknya sing nang dhuwur ya aja. Iki pendapat keduniawian gitu ya. Pendapat dunia, kau nang dunia Pak, bapak sing dhuwur, ibu sing isor, nang dunia. Ya. Ini tidak seperti itu cara memahaminya, dan lain sebagainya. Maka kemudian ketika terjadi perbedaan-perbedaan, Muhammadiyah diambil produk hukumnya, tapi cara bagaimana memproduk hukum itu. Saya contoh terakhir ini, jam 6 kurang 10 menit, gitu ya. Ini kalau dikaji urut agak lama, tapi nanti kita akan tahu posisi Muhammadiyah itu di mana. Kan kita harus kaji satu demi satu. Saya contoh,
Dalam memahami hitam bagi perempuan, Muhammadiyah posisinya sangat jelas. Bahwasanya hitam bagi Muhammadiyah bukan menjadi pilihan, bahkan ekstrim, tidak disunahkan. Kan ada orang-orang yang kemudian memahami dalil itu secara tekstual. Ketika ada dalil ya harus dilakukan. Muhammadiyah enggak. Ini hitam bagi perempuan sesuatu yang disyariatkan. Ternyata itu selaras dengan keputusan pemerintah. Bahwasanya hitam bagi perempuan lebih madarat daripada manfaatnya. Dan kasus-kasus orang-orang yang menghitamkan perempuan dalam tanda kutip mengandung bahaya yang sangat besar. Orang-orang perempuan banyak meninggal dunia terinfeksi karena hitam dengan cara yang tidak baik, dengan orang yang tidak ahli dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah tidak memperbolehkan. Dalilnya ada, tapi kan dikaji. Dalilnya ada, kemudian dikaji secara dalalahnya ini kuat atau tidak, muncul karena apa, ada unsur politik atau tidak. Kalau laki-laki kalau mau dihitam kan domong siapa pedurung lo, ya kan? Ditelok, bisa kita durung tak tahu pakai pit, ya siapa? Minimal ada tawaran. Tapi perempuan yang dihitam rata-rata masih kecil, dengan alat yang tidak steril, terjadi infeksi kemudian meninggal dunia. Dan tujuannya sudah lain. Maka eksploitasi terhadap hitam perempuan itu sangat marah sekali. Maka Muhammadiyah mengambil posisi bahwa hitam bagi perempuan menjadi sesuatu yang tidak dianjurkan. Ini jelas. Kalau bapak-bapak, laki-laki, ya sesuatu yang disunahkan. Wong arep kawin bae kalau non muslim ditakon iki sunah apa durung? Gitu kan. Durung sunah, ya kon sunah. Nah, sunate priye? Ya sunatnya biasa. Nah, wis gede, Pak. Ya tetap sunati. Dan cerita orang mu'alaf masuk Islam, orang luar Islam masuk Islam, arep kawin, punya problem kan? Durung sunat. Mau sunat, gede sih. Akhirnya sunat agak jauh, so jenangnya Pak. Jenang di sana dewi. Pergi yang jauh. Begitu pergi yang jauh, arep sunat, dibuka, dokternya kaget. Duancem dikepeli areng sing arep sunat kuwi gitu ya. Harus gede. Ya, akhirnya tembiling murah semaput baru diketok gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, itu dibius ya, dibius itu kan mode sekarang ya. Kalau dulu bapak-bapak ya kon kungkum ya. Kungkum di sini kali seminggu atau 2 minggu ngobar sunat, orang itu mangan apa-apa. Mangan dong aja ndak berontang ya, bukan itu. Ya. Sekarang udah canggih gitu ya, sudah sangat canggih sekali. Nah, pilihan-pilihan Muhammadiyah itu dalam hal-hal yang seperti itu menjadi sesuatu yang kemudian dipilih secara jelas, termasuk menutup aurat. Menutup aurat ya kayak Ibu Aisyah ini yang menunjuk ini wajar saja. Karena ada yang kemudian berlebih, menutup aurat itu tutup kabeh. Ngisore nganggo kaos kaki, bajune wis dobro, kemudian mulute ditutupi nganggo apa nih kae? Nganggo cadar, bathuke ora kena katok, ditaleni kan? Ditaleni kurang marem nganggo jaring laba-laba. Jaring laba-laba kurang marem nganggo kacamata ireng. Ora katok. Maka di Miftahul Ulum, santriwati selama di pondok itu tidak boleh pakai cadar. Selama di pondok tidak boleh. Selama di pondok. Tapi kalau dia kemudian pulang ke keluarganya masing-masing, keluarganya pakai cadar ya kita tidak bisa melarang karena sudah kembali kepada keluarganya masing-masing. Karena apa? Karena takut orang bisa bedake mana sing Sumarno, mana sing Sumarni. Tidak bisa membedakan mana yang Sumarno, mana yang Sumarni, mana yang Novianto, mana yang Novianti. Tidak bisa. Ini tidak bisa.
Maka di lembaga pendidikan, khususnya di Miftahul Ulum, selama di pondok tidak boleh. Karena kita mengantisipasi seperti itu. Ujung-ujung ngerti ini sumar nih, barang dibuka cadari jebule ono komise. Jebule sumarno. Ini. Yang wajar-wajar saja. Dan muka pun bukan bagian daripada aurat kan? Bukan bagian daripada aurat. Yang wajar-wajar saja. Dan Muhammadiyah sekali lagi tidak pernah melarang perempuan untuk berekspresi, perempuan untuk berkarir, selama dia kemudian tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Kadang-kadang ada yang sangat keras sekali. Orang itu butuh ngendi-ngendi anggar rumah dada. Kamu di rumah kerja tidak boleh, mengunjungi pengajian tidak boleh, tuku sarapan tidak boleh. Nah saya tunggu sampai lo mas Biora, karena ini namanya membunuh secara perlahan. Muhammadiyah tidak memberikan kebebasan pada perempuan untuk berekspresi, bekerja, berkarir, dan tidak boleh meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Tapi ketika di rumah tetap harus berbakti dan taat kepada seorang suami. Seberapapun besarnya uang yang dia dapat, seberapapun kepintaran yang dia miliki, ketika pulang di rumah, selama suaminya tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, maka dia tetap harus sam'an wa ta'atan. Terakhir ibu-ibu, ada pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang gini, perempuan yang mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan taat kepada suaminya, maka dia bisa masuk ke surga dengan pintu arah mana saja. Amin. Syaratnya taat kepada suami. Siap ibu-ibu? Siap ibu-ibu? Semoga ragu. Semoga ragu. Kalau surga ini amin, tapi siap taat? Semoga ragu. Delok bisa Pak taatnya Pak gitu ya. Ya tentu taatnya kalau pas memerintahkan kepada yang baik-baik. Karena ada ini kan bahkan istrinya Fir'aun kan? Ya, Asia itu kan bojone Fir'aun. Bojone Fir'aun. Ngaku jadi Tuhan. Orang tahu loro 400 tahun. 400 tahun kok pilit ora tahu, wato ora tahu. Lah kula lan panjenengan gegel wato, plakluk gitu ya. Plakluk sing nyontoni wato pluk gitu ya. Itu Fir'aun 400 tahun tidak pernah sakit, watuk ora tahu, pilek ora tahu. Nek wong kaya Fir'aun kabeh dokter ora payu, tukang pijet ya ora payu. Tapi jadi sombong. Saking sombongnya Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan, dan mengaku menjadi Tuhan itu lucu. Kumpulkan berhala-berhala yang tenar di negeri ini, dikumpulkan jadi satu. Kemudian Fir'aun bilang, buatkan aku kursi yang tinggi yang melebihi berhala itu. Hanya Fir'aun naik ke kursi yang tinggi itu, kemudian berpidato, iki Tuhan-Tuhan nang sare aku kabeh. Ya iya wong sampean jekoke nang kursi sing paling dhuwur gitu ya. Ki Fir'aun logika lucu Fir'aun di situ. Jadi dikumpulke berhala-berhala yang terkenal dari siji, kemudian Fir'aun munggah gitu, berpidato. Saya Tuhan yang paling tinggi. Ki Tuhan-Tuhan nang sore aku kabeh kan. Logika semprul ini ya, logika semprul gitu ya. Itu pun masih ditaati oleh istrinya. Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan, itu ditaati oleh istrinya. Nah, pemane panjenengan? Bagaimana dalil panjenengan menolak untuk taat kepada suami? Saya yakin suami panjenengan tidak lebih buruk daripada Fir'aun kan, gitu ya. Rasa mikir-mikir Bu, rasa mikir-mikir. Nek kon taat sama suami tidak usah mikir, jadi jenengan bisa masuk kepada surga dari pintu arah mana saja. Tapi bagi suami lebih sulit masuk surga, karena ada tanggung jawab istri, ada tanggung jawab anak. Kalau istri tidak. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu kajian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan kajian ini hingga kita tahu posisi akidah Muhammadiyah di mana. Dan mari kita bersama-sama, sebelum tutup saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang saya sampaikan, karena tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.